Malah tidur-tiduran, duduk yang bener, Dek. Hah? Sekolah minggu online nggak boleh begitu. Harus duduk yang benar. Dengerin yang baik. Nggak boleh pegang handphone. Ini juga yang besar. Harusnya kan bisa kasih tahu yang kecil. Ngerti nggak Kak Yogi? Iya, ngerti. Minggu depan nggak boleh gitu lagi ya. Sekolah minggunya harus yang bener, yang serius. Oke, Mami. Janji? Janji. Kasih tahu teman-temannya. Teman-teman, kalau sekolah minggu jangan kayak kita ya. Harus serius. Oke. Oke. Oke, adik-adik. Jangan kayak seperti mereka ya, tidur-tiduran, main game, itu nggak baik. Harus yang serius karena kita kan menyembah Tuhan. Oke, adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar? Masih sehat dong? Nah, tadi adik-adik sudah melihat cuplikan video sekolah minggu online sebelum ini kan? Nah, adik-adik di rumah jangan seperti itu ya. Adik-adik harus mengikuti sekolah minggu online dengan serius. Nggak boleh main handphone, nggak boleh tidur-tiduran, harus udah siap, udah mandi, udah pakai baju cantik, yang cowok udah pakai baju yang ganteng, ya Kak Yogi ya? Iya, betul. Nah, udah duduk rapi, harus bersungguh-sungguh untuk ibadah online. Oke, udah siap belum Kak Yogi? Oke, udah. Ya, kita mulai yuk. Kita sebelum memulai sekolah minggu online kita, mari kita berdoa. Ikutin Kak Yogi berdoa ya. Baik. Tuhan, Terima terima kasih kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah, adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian. Yesus, yes. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Ada Dua Jalan.
sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Halo adik-adik, nah sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelumnya kakak ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu tentang Nabi Elisa yang membantu membangkitkan seorang anak di Sunem. Nah hari ini kita mau melanjutkan ceritanya adik-adik. Adik-adik dengerin baik-baik ya. Suatu hari Tuhan Yesus bilang sama Nabi Elisa kalau Tuhan mau mendatangkan kelaparan di negeri Sunem. Tuhan Yesus bilang kalau kelaparan ini akan terjadi selama 7 tahun. Lama banget ya adik-adik. Nah berarti gak akan ada hujan, manusia akan kelaparan, tumbuh-tumbuhan akan mati, dan binatang juga adik-adik. Mendengar itu, Nabi Elisa pun ingat kepada ibu yang berada di Sunem. Keluarga yang sangat baik kepada Nabi Elisa yang menyediakan kamar untuk Nabi Elisa, dan keluarga yang diberikan anak oleh Tuhan dan anaknya itu mati lalu dibangkitkan oleh Tuhan. Lalu Nabi Elisa pun bergegas segera ke Sunem untuk memberitahukan kepada ibu itu kalau Tuhan Yesus akan mendatangkan kelaparan yang panjang. Nah, ibu itu pun percaya kepada Nabi Elisa lalu dia segera bersiap-siap untuk segera mengungsi di negeri lain. Setelah keluarga Sunem pergi, maka terjadilah sesuai yang difirmankan Tuhan. Kelaparan pun datang, hujan tidak datang, tanaman-tanaman semuanya layu. Nah, di manakah keluarga Sunem? Mereka pergi ke negeri Filistin. Di sana tidak ada terjadi kelaparan adik-adik. Setelah 7 tahun, di Sunem pun sudah mulai turun hujan. Rumput-rumput semuanya sudah mulai menghijau kembali. Tidak ada terjadi kelaparan lagi. Maka keluarga Sunem pun bersiap-siap untuk pulang ke negeri mereka. Nah, keluarga Sunem sangat senang adik-adik. Akhirnya mereka bisa kembali ke rumah mereka lagi. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, apa yang terjadi? Wah, ternyata rumah mereka sudah ada yang menempati dan keluarga Sunem tidak mengenali orang-orang itu. Ibu sangat sedih. Ayah pun menyuruh mereka untuk keluar dari rumah itu, tetapi mereka tidak mau. Wah, gimana nih, kata si anak. Lalu ibunya menjawab, bagaimana kalau kita laporkan ke raja aja? Iya benar, kata si ayah. Mereka pun segera menghadap raja. Nah, di sana keluarga Sunem bertemu dengan Gehazi. Ia adalah hamba dari Nabi Elisa. Gehazi sedang bercerita tentang Nabi Elisa kepada raja. Ketika Gehazi melihat keluarga Sunem, berkatalah ia kepada raja, "Raja, ini ibu yang sudah menolong Nabi Elisa." "Oh ya, benarkah?" kata si raja. Lalu ibu ini berkata, "Iya Tuan, benar." Lalu raja bertanya kepada keluarga Sunem, "Ada apa kalian datang kemari?" Kata si ibu, "Rumah kami ditempati oleh orang yang tidak kami kenal." Kemudian ibu pun menceritakan semua kesulitannya dengan orang-orang yang menempati rumahnya itu. Nah, mendengar itu, raja menyuruh pegawainya untuk pergi ke rumah keluarga Sunem dan menyuruh orang-orang yang menempati rumah itu untuk mengembalikan milik keluarga Sunem. Sekarang semuanya sudah beres adik-adik. Keluarga Sunem dapat tinggal kembali di rumahnya. Adik-adik, sekarang semuanya udah beres. Keluarga Sunem udah bisa tinggal kembali di rumahnya. Keluarga Sunem sangat berterima kasih kepada raja dan juga Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita kakak hari ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita kalau Tuhan Yesus dapat merubah hati raja untuk membantu keluarga Sunem. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk agar kita memiliki kasih untuk mengasihi semua orang. Nah, yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita dan juga mendoakan mereka adik-adik.
Oke, cerita firman Tuhan kita sampai di sini. Kita mau berdoa, jadi lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Tuhan, ajari kami untuk dapat mengasihi semua orang dan juga menolong orang-orang yang perlu bantuan, dan juga kami dapat mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Nah adik-adik juga bisa menggunakan dompet elektronik seperti Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, dan lain sebagainya ya, dengan cara scan barcode yang ada di layar. Oke adik-adik, jangan lupa menambahkan